Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan melanjutkan bahasan yang lalu di surah Al-Fatihah. Ayat pertama dulu pernah dibahas tentang makna bismillah, makna basmalah dan keutamaan-keutamaannya. Sekarang kita lanjutkan ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Diterjemahkan di dalam bahasa kita pengasih dan penyayang. Ar-Rahman Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim Allah yang maha penyayang. Tentunya kalau menurut bahasa Indonesia ini ya, yang lebih mendalam cintanya adalah Ar-Rahim ya, penyayang. Karena orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Tidak minta pun ditawari. Ingin apa sayang, kan begitu ya. Baik, kalau menurut bahasa Arab sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu kata dasar dari kata rahima, menyayangi atau mengasihi. Ar-Rahman dalam bahasa Arab ada bentuk fa'lan, maksudnya Rahman, fathah, sukun, kemudian huruf berikutnya panjang. Rahman itu menunjukkan makna penuh, banyak, ya. Kemudian Ar-Rahim wajan fa'il menunjukkan sifat yang terus menerus. Itu menurut bahasa Arab. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Ar-Rahman itu adalah yang menunjukkan sifat rahmat Allah sejak awal tanpa permulaan. Itu Allah Ar-Rahman. Kemudian kalau Ar-Rahim yang menunjukkan perbuatan Allah ketika Allah memberi rahmat kepada makhluk. Ini ada yang menafsirkan seperti itu Pak ya. Jadi menunjukkan perbuatan Allah ketika Allah memberikan rahmat kepada makhluk. Makhluk kan beda-beda ya. Untuk manusia pun ada yang beriman, ada yang kafir. Tentunya rahmat yang Allah limpahkan kepada orang beriman dengan kepada orang kafir berbeda Pak ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Ini Pak ya, Ar-Rahman. Jadi tidak hanya orang beriman, pokoknya mas semuanya. Sementara Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Yang berpendapat seperti ini mengambil dalil, silakan dibuka surah 33 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Ahzab 33 ayat 43.
Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tuh ujungnya. Wa kana, dan adalah Allah, bil mu'minin, kepada orang-orang beriman, rahima, maha penyayang. Rahim, rahmat Allah khusus untuk orang beriman. Sementara Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk. Dalilnya surat 67. Surah Al-Mulk 67 ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ini burung ketika terbang, tidak ada yang menahan burung itu di udara selain Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini artinya burung mendapatkan rahmat Allah, makanya burung tidak jatuh. Ya, ketika pesawat terbang, ya, kapal di lautan yang memang lancar di jalan selamat, itu karena rahmat Allah. Sungguh Allah maha melihat segala sesuatu. Nah, baik. Supaya lebih jelas dibuka surat 7 ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-A'raf 156. Doa Nabi Musa ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Dan tetapkanlah untuk kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah, dan di akhirat juga sama. Tetapkan kebaikan. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Surah 7 156. Qala, Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya, siksaanku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah ini nih, rahmat. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Semuanya dapat rahmat Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Lalu aku tetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yutuna zakah, mengeluarkan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi menurut ayat ini rahmat terbagi dua. Ada rahmat yang umum untuk seluruh makhluk. Ada rahmat yang khusus bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah. Nah sekali lagi, rahmatnya ada dua nih ya menurut ayat ini. Ada rahmat yang umum ya, semua makhluk dapat. Tidak hanya manusia, semua makhluk dapat rahmat Allah. Manusianya juga sama.
yang beriman, yang kafir, yang berbuat zalim juga sama dapat rahmat Allah. Dan ada rahmat yang khusus bagi orang-orang beriman. Kalau di ayat ini orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh, rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Ya, ini akan kita bahas. Bukan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang jelas-jelas melakukan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah, ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, Ibu, tentunya ini rahmat yang di dunia, ya, bukan rahmat nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Gambarannya begini, Ibu Bapak, rahmat yang Allah berikan kepada makhluk tuh. Pernah ada seorang perempuan tawanan perang mencari-cari anaknya. Setelah anaknya ketemu, dipeluknya anak itu, disusuinya. Wah, itu tuh ya, luar biasa kasih sayang nih seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Nah, kesempatan bagi Nabi SAW untuk memberikan ilmu kepada sahabat. Nabi bertanya ke sahabat, mungkinkah perempuan itu melemparkan bayinya ke api? Tidak mungkin. Nah, atau saking menyayanginya. Kasih sayang Allah kepada makhluk melebihi kasih sayang perempuan itu kepada anaknya. Itulah ya, hadirin, bahkan ketika Allah murka menghukum suatu kaum yang berdosa, yang berbuat zalim, pada saat yang bersamaan rahmat Allah lebih banyak. Di dalam hadis dijelaskan, rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Ini ya. Di dalam hadis di Riyadhus Shalihin ya, ada kisah orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian orang ini bertobat, menyesal. Lalu dia mendatangi seseorang untuk minta nasihat. Dia ingin bertobat, menyesal, sudah melakukan dosa besar dan banyak dosanya, membunuh 99 orang. Ketika ditanyakan kepada seseorang, jawabannya tidak memuaskan. Dosa kamu terlalu banyak dan terlalu besar. Kamu tidak akan diterima tobat kamu oleh Allah. Kehel tapa orang ini marah. Akhirnya orang itu dibunuh. Jejak gue seberapa? 100 Pak ya. Kemudian menyesal lagi. Datang lagi ke seseorang, saya sudah melakukan dosa besar, sudah membunuh 100 orang. Apakah tobat saya diterima oleh Allah seandainya saya bertobat? Rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Sok bertobat. Hijrah, tinggalkan tempat kamu yang kotor itu. Pergilah orang ini ke tempat orang-orang yang sedang beribadah. Orang-orang yang sedang berbuat baik. Di tengah jalan meninggal. Kemudian datang malaikat. Satu malaikat yang akan mengazabnya, menyiksanya. Yang kedua malaikat yang akan memberikan kasih sayang. Berebut apa malaikat ini? Saya yang bawa. Orang ini orang berdosa. Tapi dia bertobat. Iya, tapi meninggal nih, belum sempat berbuat baik. Udah meninggal di jalan. Akhirnya didatangkan lagi satu malaikat lagi sebagai penengahnya. Ukur, jika mendekati tempat tujuan maka tobatnya diterima. Tapi jika lebih dekat ke tempat tinggalnya nggak diterima. Nah, jadi diukur lah ya, bila jaraknya lebih dekat ke tempat tujuan tobatnya diterima. Itu di dalam hadis si mayat ini bergeser mendekati tempat tujuan. Ini artinya tobatnya diterima.
Bagaimana dengan yang dengan 100 orang itu? Allah Maha Adil. Ya, tetap itu tak akan diselesaikan. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Ada lagi orang kaya ini Bapak, banyak dosa nih. Sakit nih orang ini teh. Ini sekali lagi bukan dongeng ya, ini ada di dalam hadis. Nah, kemudian ketika sakitnya semakin parah, dikumpulkanlah anak-anaknya. Anaknya banyak, Pak. Bagaimana menurut kalian sikap Bapak kepada kalian? Kata anak-anaknya, Bapak teh baik sama kami, menyayangi kami. Nih Bapak pesan, kalau nanti Bapak meninggal, bakar mayat Bapak. Debunya bagi-bagi, lalu terbangkan nanti di lautan nih ketika angin kencang. Anaknya banyak Pak, lagi dibagi-bagi ya. Meninggal apa ya? Kemudian wasiatnya dilaksanakan, dibakar, dibagi-bagi debunya. Kemudian menyebarlah, diterbangkan ketika angin kencang. Di alam kubur orang ini dibangkitkan oleh Allah dan ditanya, kenapa melakukan itu? Saya takut kepada siksa engkau. Orang ini takut siksa Allah, Pak. Berarti dia percaya, yakin dengan adanya balasan nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tidak akan dibangkitkan lagi. Tak keyakinannya itu begitu. Hari dibakar, dijadikan debunya, disebarkan di seluruh pelosok negeri, nggak akan dibangkitkan lagi. Jadi artinya orang ini meninggal dalam keadaan bodoh. Tapi dia beriman. Ya maksudnya bodoh itu disangkanya dengan cara seperti itu bisa selamat dari siksa. Tapi dia yakin akan adanya siksa. Maka Allah melimpahkan rahmat kepada orang itu. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Atau gampangnya di gitu mah di surga nanti nggak kayak gitu. Jangan begitu. Ya. Kita tidak tahu ujung kita. Orang yang akan dapat ampunan nanti tepat tidak artinya langsung ke surga. Kan harus ke neraka dulu. Ada yang begitu. Ada yang memang langsung ke surga. Orang banyak dosa. Apalagi dosanya kaitan dengan hakul adami. Hak sesama manusia kan harus dibereskan dulu. Itu tak apa-apa ya. Jadi sekali lagi dengan dalil seperti tadi. Jangan menganggap remeh syariat. Ya, tetap kita harus beramal soleh, berdoa, perbanyak amal soleh. Kita tidak tahu akhir kita. Ada hadis, innamal a'malu bil khawatim. Nah, bukan biniat ini ya. Sesungguhnya amal itu tergantung ujung. Ya, amal teh tergantung ujung. Ada orang yang baik, suka menolong, ibadahnya hebat misalnya Pak ya. Ketika di akhir hayatnya bunuh diri. Ketika di akhir hayatnya meninggal sedang maksiat dan itu maksiat besar. Nah, seperti itulah nauzubillah ya. Ada orang yang misalnya jahat Pak. Di akhir hayatnya meninggalnya husnul khotimah. Nah, kita tidak tahu ujung kita. Tapi yang jelas Allah Maha Adil Bapak Ibu semuanya ya. Maksudnya gini, salah satu balasan dari Allah itu adalah perbuatan setelahnya. Ketika seseorang berbuat baik, salah satu balasannya adalah kebaikan setelahnya. Itu salah satu balasan. Contoh orang gak pernah tahajud, pingin tahajud. Tahajud, nanti setelah tahajud ada waktu baca Quran. Sambil menunggu sholat subuh. Berzikir, berdoa, kan bertambah amal soleh. Nanti pas pagi-pagi, aduh pingin sholat duha. Tuh. Ketika seseorang berbuat dosa, dosa berikutnya bisa itu karena balasan perbuatan dosa itu. Berbuat dosa. Nanti dimudahkan lagi untuk berbuat dosa. Banyak. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi. Kita jangan merasa tenang. Baik, kembali lagi. Ini yang kita bahas, rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Ya, itu. Ya orang berdosa kan tidak hanya orang kafir ya.
Orang beriman juga melakukan dosa, ya gitu. Baik. Yang pertama, ini teh hadirin, ketika seseorang berbuat dosa teh ya, itu teh dengan nikmat dari Allah ya. Iya, seseorang maksiat, tenaganya dari Allah, nafasnya dari Allah, rezekinya dari Allah. Kan begitu teh ya. Orang sedang berbuat dosa teh. Nih yang pertama, Allah tutup aib orang yang berdosa. Allah tutup aib orang yang berdosa. Ketika seseorang atau ketika kita dimuliakan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, itu bukan karena kemuliaan kita ya, tapi karena orang lain tidak tahu dosa kita. Allah tutup aib orang yang berdosa ketika kita berbuat dosa. Ada seorang ulama mengatakan, seandainya dosa itu berbau, tentunya banyak orang yang tidak akan mendekatiku. Cina begitu Pak. Ya, seandainya dosa itu berbau, atau merenan bararau, nya, gitu dah dosa teh banyak. Dengan bau kentut aja orang tidak betah, apalagi ini dosa berbau. Untung Bapak ya, Allah menutup aib orang berdosa. Tapi Pak, bisa saja itu aib dibuka. Dan itu bukan karena kedoliman Allah. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, akhirnya aibnya dibuka. Dan luar biasanya ada orang yang bangga ketika menceritakan aib sendiri. Wah, ini sudah tingkat marah ya. Bangga biasa-biasa Pak. Pak, itu aib yang besar. Nauzubillah Pak ya. Ini untuk orang yang bertobat saja Bapak. Orang yang menyesal dari perbuatan dosa. Itu ada istilah di dalam hadis teh, mujahirin. Ada kaum mujahirin. Apa mujahirin? Orang-orang yang senang menceritakan aib sendiri. Itu teh kalau untuk syariat sekarang mah dicela yang seperti itu teh. Kalau dulu Bapak ya di zaman Bani Israel, kalau seseorang berbuat dosa kemudian bertobat, maka dia harus menulis dosa-dosanya di pintu supaya orang-orang tahu saya sudah melakukan ini, saya sudah begini. Kan itu mempermalukan diri sendiri. Nah kalau sekarang mah tidak boleh. Tadi malam saya ke diskotik, mabuk, main perempuan, tapi sekarang saya menangis bertobat kepada Allah. Tak nggak usah cerita begitu, nges mah. Biarlah orang lain tidak tahu. Nah itulah Bapak ya. Jadi jangan suka menceritakan aib sendiri. Kecuali kalau dosanya itu hakul adami. Ada kaitan dengan hak sesama manusia, dan itu harus diceritakan. Iya, ketika kita berbuat dosa ke seseorang, kita minta maaf. Kan harus dijelaskan. Ibu, Bapak, saya minta maaf setelah melakukan kesalahan, berbuat dosa kepada Ibu, Bapak. Dosa apa? Nih, sendal yang dulu hilang teh saya ngambil. Tuh, kan begitu. Mana dia gantian? Harus diganti teh. Ya. Tapi kalau memaafkan itu yang lebih mulia, ya. Memaafkan teh itu lebih mulia. Nah ini hadirin yang pertama ya. Jadi sekali lagi Allah menutup aib orang berdosa. Yang kedua, Allah tidak mengazab langsung ketika seseorang berbuat maksiat. Padahal ketika orang itu sedang maksiat dengan fasilitas nikmat dari Allah, ya, Allah tidak mengazab langsung. Makanya kita bersyukur ketika kita berbuat dosa masih diberi kesempatan oleh Allah. Tidak diwafatkan oleh Allah. Banyak contoh Bapak, Ibu ya, orang yang sedang maksiat meninggal. Banyak contoh. Makanya ketika ada orang yang berbuat dosa kemudian masih diberi kesempatan hidup, harus bersyukur. Ya. Untuk memperbaiki diri. Di surah 18 ayat ke-58. 18:58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghafur.
Rabb kamu Maha Pengampun. Dzur-Rahmah, memiliki rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalaulah Allah menyiksa mereka dengan sebab perbuatan mereka, tidak ada rahmat Allah, tidak ada ampunan. Itu karena perbuatan manusia, maka la'ajjala lahumul azab, Allah segerakan siksaan. Tuh ya, Allah segerakan siksaan, tapi Allah tangguhkan. Ada saatnya nanti, ada janji yang sudah Allah buat, Allah tetapkan. Kapan nih yang tepat untuk mereka? Allah Maha tahu. Hanya menurut ayat ini, kalaulah tidak ada rahmat dan ampunan Allah, semuanya karena perbuatan manusia, ketika berbuat dosa langsung tak didatangkan azab. Mudah tidak bagi Allah? Mudah. Allah Maha Kuasa. Di surah 35-45. Surah 35 ayat 45. Surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat terakhir 45. Walau yu'akhidullah an-nas bima kasabu. Kalaulah Allah menghukum manusia, semuanya disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kalaulah Allah menghukum manusia karena perbuatan dosa mereka, tidak ada rahmat Allah, tidak ada ampunan Allah. Surah 35 ayat ke-45. Apa yang terjadi? Ma taroka ala zohriha min dabbah. Niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Habis, Pak. Kalau seandainya Allah menghukum tanpa ada rahmat dan ampunan Allah, semuanya karena perbuatan manusia, habis tah manusia teh. Moal nyesa. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Itu ya. Kapan? Gimana Allah ya? Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal, batas waktu tadi, maka kalau ajal datang nggak bisa lari dari ketetapan Allah ya, nggak bisa menyelamatkan diri, nggak bisa kalau sudah waktunya mah. Fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang berbuat zolim ya, sukses we Paknya. Nu ngabarohong teh sukses we Pak, lancar we itu ya. Kita melihat orang-orang beriman Bapak ya dizolimi, dibantai Pak ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah segera hancurkan tah orang-orang zolim. Apakah boleh berdoa seperti itu? Begini Bapak, yang tidak boleh itu minta disegerakan. Ya, yang nggak boleh itu. Surat 19. Surah Maryam ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 19 ayat 84. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa minta didatangkan azab kepada mereka. Innama na'uddu lahum adda, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Tuh ya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu mendoakan supaya segera didatangkan azab. Gusti mudah-mudahan cing gera-gera maot tah eta jelema teh misalna gitu. Cing hancur tah, cing cilaka. Jangan ya. Tapi kalau mendoakan keburukan, boleh tidak kepada orang yang berbuat zalim? Doa kunut, isi doa kunut apa?
Keselamatan untuk orang beriman, kebinasaan untuk orang zalim. Itu isi doa kunut teh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disebutkan nama-namanya, Pak. Dalam hadis teh. Misalnya di sini ada orang yang zalim, sudah banyak korban, tapi hebat ini teh, kuat orang ini teh, nggak ada yang bisa menghentikannya. Ya Allah, mudah-mudahan tah sing maut. Itu mah matinya mah kapan lah. Jangan minta disegerakan, ayo nak kena ya Allah, enggak gitu. Cing cilaka tah ieu jelema. Kalau meninggal beres enggak kedolimannya? Beresnya. Itu ya. Tapi menjadi pelaknat tidak boleh ya. Bapak, Ibu, kita tuh menjadi pelaknat itu tidak boleh. Selalu melaknat. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi jalan, iya mah, sudah tidak ada lagi jalan. Ibu hilang senal di masjid. Tasya nu nyokot senal singkat tabrak. Tak jangan begitu atuh. Kalau ketabrak bener, senal kembali enggak? Enggak akan kembali. Doakan baik lah. Ya Allah, mudah-mudahan yang mencuri senal saya disolehkeun, diberi hidayah, dikabul oleh Allah. Kan balik deui tah. Ibu milarian naon senal. Aduh punten ku abdi dicanak oriman tong dicarekan gitu ya. Orang udah berniat berbuat baik. Nah itulah hadirin ya. Jadi sekali lagi ini rahmat Allah, ampunan Allah luar biasa ya. Orang berbuat maksiat pun dapat rahmat Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ya, yang ketiga. Jika Allah mendatangkan musibah, hukuman di dunia nih ya. Jadi ketika Allah mendatangkan hukuman di dunia, musibah misalnya, itu agar orang yang berbuat dosa teh sadar. Nah, di surah 30 ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak surah 30 ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan perbuatan manusia, ya bukan Allah zalim. Hati-hati nih, kan semuanya perbuatan manusia nih teh. Liyudziqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari yang mereka kerjakan. Sebagian ya, nggak semuanya yang dibalasnya teh. Ini rahmat Allah ini teh. Jadi karena perbuatan manusia, tapi tidak seluruhnya. Tujuannya untuk apa? La'alahum yarji'un, agar mereka kembali, mereka sadar. Itu ya. Jadi ketika berbuat dosa tak langsung misalnya diberikan hukuman di dunia tak, ketika orang berdosa ini. Itu karena apa? Supaya sadar. Ibu, bapak, kita mendidik anak. Ketika anak berbuat salah, supaya anak itu menyadari kesalahannya, kan dihukum eta teh. Henteu disayang-sayang wae. Mungkin disintrek atunya gitu. Nah, seperti itulah ya. Jadi ketika ada datang bencana supaya apa? Sadar. Itu Bapak. Kemudian yang berikut, yang keempat, musibah menggugurkan dosa. Inilah untungnya orang beriman, Bapak. Untungnya orang beriman, ketika mendapatkan kesusahan, maka kesusahannya itu akan menghapus dosa, walaupun tidak sabar. Nah, walaupun tidak sabar ya, apalagi sabar ya. Selain ampunan, pahala berlipat ganda tanpa batas. Ini dalam hadis ya. Jadi dalam hadis itu, kesusahan apapun bahkan sampai duri yang menusuk pada dirinya, dengan musibah yang kecil itu
menghapus kesalahannya. Itu untungnya orang beriman ketika mendapatkan kesusahan. Bahkan ada hadis, jika Allah menghendaki baik seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Supaya apa? Nanti di akhirat bebas. Kan namanya juga manusia tuh Bapak, Ibu ya. Walaupun imannya kuat, punya dosa enggak? Punya. Nah bukan malaikat. Allah teh mengenaki itu ahli surga. Dosanya dibalas oleh Allah di dunia. Diberikan musibah, sakit misalnya. Akhirnya meninggal dunia. Jadi bisa saja itu ada seseorang yang di dunia dosanya habis dengan musibah. Dia berjalan di atas bumi tanpa dosa. Bila dosa habis di dunia, kemudian meninggal, maka di akhirat tidak ada lagi urusan siksa, dosanya habis. Belum derajatnya meningkat. Kalau bersabar derajatnya meningkat. Pahala berlipat ganda tanpa batas untuk orang bersabar. Nah inilah hadirin ya. Jadi kalau kita dapat musibah, kita mendingan ingat dosa. Ya. Itu ada keseleo atau apalah pokoknya mah ingat dosa lah. Ya Allah mudah-mudahan ini terjadi penghapus dosa. Begitu hadirin ya. Ini dalam hadis. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kondisinya mengkhawatirkan ya, sakitnya tambah parah, kemudian sekaratnya juga waduh mengerikan. Enggak boleh suudzon. Eta dosa naonnya? Meni kitu komo engke meureundan di alam kubur leuwih ti kieu. Jangan begitu. Itulah cara Allah menghapus kesalahannya. Sekarat juga itu penghapus dosa Bapak. Ya sekarat. Penderitaan ketika sekarat bisa menghapus dosa. Nah inilah untungnya orang beriman. Kalau orang kafir dapat kesusahan di dunia, menghapus dosanya tidak? Tidak. Bukan sebagai DP tetap di akhirat mah sesuai perbuatannya, nggak akan mengurangi. Nah itulah Bapak ya. Jadi ini ada kabar gembira untuk orang yang sering dapat musibah Pak. Ada nggak Bapak orang yang hidupnya susah terus? Susah Pak. Itu ya. Bapak di surat Al-Baqarah 214. Surat Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Al-Baqarah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Hei orang beriman, menipede gitunya, oh saya ahli surga. Kenapa? Rajin mengaji, sholat, menolong orang lain. Nih ayat ini nih, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan, musibah seperti yang dialami orang-orang yang dahulu. Sebelum kalian masathumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, susah ya. Berbagai macam musibah nih, wazulzilu digoncangkan. Saking hebat-hebatnya musibah, hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ah. Orang Rasul dan orang-orang beriman bersama Rasul berkata begini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ini teh saking hebat-hebatnya ujian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kelaparan? Pernah Pak ya, sampai diganjal batunya. Kezoliman yang beliau rasakan dari orang-orang kafir itu aduh luar biasa. Nih orang-orang beriman yang hidupnya senang terus nih ya. Apakah sudah nih merasakan kelaparan? Belum ya Pak ya. Musibah yang menimpa umat-umat dahulu pernah dirasakan, sekarang belum. Alhamdulillah sehat senang terus. Nah tuh menipede ke surga. Ini Pak ini ayat ya Pak ya.
Saya pernah ngobrol dengan teman saya, jika nama urang mah teu dibere rahmatnya ku Allah, kunaon gitu? Nyamun asa senang terus hirup teh. Eta sampai berkata gitu Pak ini. Saya ngobrol dengan teman gitu. Karena ada hadis, jika Allah mau memberikan rahmat, Allah uji dulu. Bapak kalau melihat ayat ini saja Pak, mungkin terkesan begitu Pak. Ada orang bisa berdoa begini Pak, ya Allah datangkanlah musibah kepada saya, nggak apa-apa saya diberi penyakit, ya Allah supaya ini menjadi jalan untuk saya ke surga. Boleh berdoa begitu? Jangan atuh Pak ya. Sakit kata derdi jadi putus asa, berbuat dosa kan jadi rugi ya tuh. Ya. Jangan begitu berdoa mah. Sembuh ya Pak. Ujian itu ada dua Pak ya. Untung ujian itu ada dua Pak. Di surah 21 ayat 35. Surah 21 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi ujian itu ada dua. Ada ujian berupa keburukan yang membuat kita susah, sedih, ripuh Pak ya. Ada juga berupa kebaikan yang membuat kita senang Pak ya. Sehat, banyak rezeki. Nah itu ya. Berarti dua ta. Nah di sini yang ngumpul di sini insya Allah lah ya. Orang-orang yang diberikan banyak anugerah kenikmatan nih Pak ya. Jadi artinya bukan jadi kita menyusahkan diri sendiri, memiskinkan diri sendiri. Gitu ya, jangan. Yang penting kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadi ladang amal, jadi pahala itu aja. Karena ujian, ya semuanya akan kembali kepada Allah. Baik, kembali lagi. Ini beloknya terlalu jauh nih. Balik lagi ke rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya Pak. Jadi tadi yang terakhir menggugurkan dosa ya. Yang terakhir. Yang berikutnya Allah membuka pintu tobat sebesar-besarnya. Untuk orang yang bertobat. Betapapun dosanya Pak. Sebesar apapun dosanya. Pintu tobat Allah buka selebar-lebarnya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Surah 39 ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Qul katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Berbuat sesuatu yang di luar batas. Di luar batas nih Pak. Berbuat dosa. Dosa yang banyak. Mungkin juga dosanya besar Pak ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Termasuk dosa syirik yang besar. Asal bertobat sebelum nafas sampai di tenggorokan. Syaratnya begitu. Kalau ingin dapat rahmat yang besar nih, segera bertobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, berikutnya Allah memberi bonus nih kepada orang yang berdosa dan bertobat. Diberi bonus. Untuk orang yang berbuat kesalahan lalu bertobat. Bonusnya dunia akhirat. Bonusnya dunia akhirat Pak. Ya. Di surah 11 ayat ketiga. Surah Hud. Ini bonus di dunia untuk orang yang bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian.
Summa tubu ilaih. Surah 11 ayat ketiga. Bonus di dunia nih. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu Pak ya, istighfar yang pendek seperti itu. Kemudian bertobat. Wa tubu ilaih. Ini bertobat lebih luas dari istighfar Pak ya. Bertobat kan tidak hanya di mulut Pak. Itu menyesal. Berikrar tekadkan dalam hati tidak akan berbuat lagi. Perbanyak amal soleh, tingkatkan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar dan tobat dalam sehari berapa kali? Sampai 100 kali. Eta yang dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa. Eta istighfarnya banyak Pak ya. Yumati'kum mataan hasanan ila ajalim musamma, maka Allah akan memberikan kepada kalian apa? Kenikmatan yang baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tuh, ya, istighfar dan bertobat, Allah berikan kenikmatan. Dulu Pak ada informasi dari para ahli, Pak, hati-hati Bandung, Patahan, Lembang, itu Pak. Apalagi ini Geger Kalong dekat dengan Bandung, Pak ya, dengan Lembang. Pasir Koja masih jauh Pak ya. Gitu. Hati-hati gitu. Ternyata gempanya di tempat lain. Terus sekarang dari BMKG kan itu. Begini Bapak. Kalau itu yang menginformasikan para ilmuwan, maksudnya orang-orang yang memang berdasarkan ilmu Pak, bukan paranormal. Ya kita percaya hati-hati. Tapi kita juga harus lebih yakin dengan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Untuk menghadapi itu gimana? Perbanyak istighfar dan tobat. Bisa oleh Allah dihentikan? Bisa tuh Pak ya. Ya gempa oleh Allah dihentikan, bisa tidak? Bisa. Mudah bagi Allah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Tiba-tiba ada gempa. Gimana kata Nabi? Diam kamu. Di atas kamu ada seorang yang sidik dan 2 orang yang syahid. Diam Pak. Tuh didiamkan oleh Allah, gampang. Nah begitulah Pak ya. Dan Allah Maha Kuasa. Ini yakin dengan ini nih. Istighfar, bertobat. Allah akan memberikan kesenangan pada kalian. Itu tak Bapak ya. Kemudian satu lagi di surah 71 sekarang. Surah 71 ayat 10 sampai 12. Surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian karena Dia Maha Pengampun. Yursili sama alaikum midrara. Nah, ini nih pahalanya nih, pahala di dunia nih. Allah kirimkan hujan lebat kepada kalian, tuh Pak. Tidak jadi bencana Pak, ini mau hujannya teh Pak ya, itu. Hujan lebat banjir ya nama Pak gitu ya. Kemudian wayumdidukum bi amwali wa banin. Tuh Allah tambah Allah banyakkan harta dan anak. Allah jadikan tuh kalian sungai-sungai, kebun-kebun dan sungai-sungai. Pak luar biasa ini tadi dunia Pak ya. Bahkan ada hadis istighfar itu ketika seseorang gelisah Pak, bingung, dengan istighfar deh Pak ya, memberikan kemudahan. Jadi artinya Bapak tidak hanya ampunan yang akan kita dapatkan. Ternyata bonus di dunia juga ada. Nah ini jelaskan di Al-Quran dan di hadis Pak ya. Kemudian apa bonus di akhirat? Bonus di akhirat di surah 66 ayat 9. Ini bonus di akhirat Pak ya. Surah 66 ayat ke-9. Surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-8 bukan ke-9. Beda hiji lah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, ini bonus nanti di akhirat. Surga dihapus dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang berbuat kesalahan lalu bertobat. Inilah hadirin rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Bila ingin mendapatkan rahmat yang besarnya, maka orang yang berdosa ini bertobat. Itu ya. Apabila tidak bertobat, wah bahaya hadirin ya. Bahaya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jangan menganggap remeh syariat. Jangan menganggap remeh suatu perbuatan dosa. Dan kekebakar menahan dapat rahmat Allah. Jangan begitu hadirin ya. Pokoknya dalam hati kita antara khauf dan roja harus selalu ada. Apa khauf? Kita takut kepada Allah. Takut siksaan Allah. Takut tidak dapat ampunan Allah. Takut amal tidak diterima oleh Allah. Tapi dalam hati juga ada roja, harapan yang besar. Asal kita beriman kepada Allah. Janji Allah kan begitu. Kalau beriman, meninggal dalam keadaan beriman, surga. Itulah ya. Perbanyak amal soleh, pahala dilipat gandakan. Hati-hati dengan perbuatan dosa, karena ada perbuatan dosa menghapus pahala. Bahkan ada perbuatan dosa yang bisa menghapus seluruh pahala. Syirik yang besar. Baik hadirin, sampai di sini alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa kita amalkan dan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah, baik rahmat di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.